Pemirsa, antrean panjang kendaraan demi mendapatkan BBM bersubsidi masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera. Fenomena ini terus menjadi sorotan viral di media sosial beberapa hari terakhir. Tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi warga, antrean mengular ini bahkan telah memakan korban jiwa. Pemerintah pun terus berupaya menekan kepanikan masyarakat sambil mengevaluasi penyaluran di lapangan. Beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan di sejumlah STBU viral dan terus menghiasi media sosial. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Palembang, Medan, hingga Kuantan, Singingi. Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi, khususnya solar dan pertalite, membuat para pengendara harus rela mengantre berjam-jam, bahkan menginap di jalanan demi mendapatkan jatah pengisian. Tragisnya, situasi pelik ini hingga memakan korban jiwa setelah seorang supir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di kawasan Banyuasin, Sumatera Selatan. Diduga kuat akibat kelelahan. Dampak antrean mengular ini sangat terasa bagi perekonomian warga. Para sopir angkutan umum, pengemudi taksi daring, hingga pelaku usaha logistik mengaku kehilangan banyak pendapatan karena waktu produktif mereka habis tersita di SPBU. Saat stok resmi habis atau dibatasi, banyak dari mereka terpaksa mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli BBM eceran dengan harga yang jauh lebih mahal. Melihat kondisi ini, organisasi angkutan darat bahkan menyebut sektor transportasi kini sedang mengalami fase darurat. Ironisnya, di tengah jeritan masyarakat, pemerintah dan pihak Pertamina mengklaim stok BBM secara nasional aman dan berada di atas standar minimum. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama jajaran Direksi Pertamina menyebut akar masalah bukan terletak pada ketersediaan stok, melainkan pada kendala teknis distribusi dan perubahan pola konsumsi. Menyangkut dengan BBM di Sumatera, teman-teman harus tahu bahwa pemerintah, Menteri SDM itu regulator, membuat kebijakan. Nah, implementasi terhadap penyaluran BBM itu ada pada Pertamina. Jadi bedakan di ruang lingkup tugasnya. Nah, secara kebetulan saya sudah memanggil Pertamina mengecek apa yang terjadi di Sumut. Di Sumut itu adalah BBM-nya ada, cuman penyalurannya sopirnya yang mogok karena tidak tahu ada dinamika di bawah lah kira-kira begitu. Masa kalau sopir mogok urusan Menteri SDM? Ini lama-lama orang perut sakit pun Menteri SDM kelihatannya. Tapi sudah diatasi, dan sekarang insya Allah udah mulai normal, ya. Tingginya disparitas harga antara Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter dengan Pertalite hanya Rp10.000 diduga mendorong konsumen bermigrasi besar-besaran ke BBM bersubsidi sehingga kuota lebih cepat jebol. Kendala lain turut memperparah keadaan. Di Sumatera Utara misalnya, tersendatnya pasokan dipicu sejumlah sopir truk tangki yang ketahuan melakukan kecurangan distribusi. Sebagai langkah darurat, Pertamina terpaksa meminta bantuan personel TNI untuk menjadi sopir pengganti sementara, sekaligus menambah belasan armada truk bantuan agar pasokan segera kembali normal. Untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, Pertamina Patraniaga melakukan berbagai langkah penguatan distribusi BBM secara terpadu. Pertamina Patraniaga menambah 10 unit mobil tangki operasional dan 35 unit mobil tangki melalui skema spot charter. Kami juga memperkuat personel distribusi dengan tambahan 34 awak mobil tangki dari fuel terminal terdekat serta dukungan personel TNI. Selain itu, build up stok BBM terus dilakukan di SPBU untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Pemerintah pun terus berupaya menekan kepanikan masyarakat sambil mengevaluasi penyaluran di lapangan. Untuk mengurangi beban konsumsi BBM subsidi ke depannya, Kementerian ESDM bersama Pertamina mulai membuka peluang untuk menurunkan harga BBM non-subsidi pada Agustus mendatang. Tentunya dengan menyesuaikan tren penurunan harga minyak dunia. Harapannya, langkah ini bisa mengembalikan minat konsumen ke BBM non-subsidi, sehingga antrean panjang tidak lagi membuat rakyat makin menjerit. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.